Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, ketemu lagi di Arkes Agapita Channel. Di video kali ini kita masih main ke Aljabar untuk yang ketiga kalinya. Tapi kali ini kita mainnya di malam hari karena ingin melihat indahnya lampu di Masjid Aljabar ya Mams. Karena kalau malam hari itu masjidnya itu lampunya sangat bagus sekali gitu. Apa namanya, bercahaya, berkilauan gitu, berwarna-warni. Mams bisa lihat sendiri ya di video indahnya Masjid Aljabar ketika di malam hari. Kali ini saya ingin membagikan tentang informasi tahap perkembangan kognitif anak menurut psikolog J. Piaget. Menurut beliau itu ada 4 tahapan perkembangan kognitif anak. Yang pertama itu ada tahapan sensori motor, yaitu pada usia 18 sampai 24 bulan. Tahap sensori motor ini adalah yang pertama dari keempat tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak. Nah, selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik seperti melihat, mendengar, dan tindakan motoriknya seperti menggapai atau menyentuh. Yang kedua yaitu ada tahap praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Tahap ini sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide dari pikiran. Nah, perkembangan ini terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika dia bisa menggunakan pemikiran logis. Nah, tahap ini biasanya pada tahap usia dini ya Mams, yang disebut golden age gitu ya, yang disebut golden age, di mana usia ini adalah usia anak yang sangat bagus untuk banyak distimulasi gitu ya. Nah, seperti usia PAUD, usia TK, ini kan usia-usia PAUD dan TK gitu ya, dimana itu adalah usia golden age yang berada pada tahap praoperasional. Makanya di sini sangat bagus sekali untuk banyak distimulasi. Nah, seperti di video-video saya sebelumnya, banyak yang banyak contoh ide permainan yang bisa kita gunakan di rumah, yang bisa kita mainkan di rumah untuk menstimulasi anak usia dini ini gitu, pada usia 2-7 tahun ini di tahap praoperasional. Karena memang di tahap ini tuh anak mengenal dunia itu melalui objek gitu ya, melalui objek simbolik gitu. Jadi mempresentasikan dunia itu dengan cara simbol, dengan cara melihat objek tuh berupa simbol gitu. Jadi kita bisa menerangkan, bisa kita mengenalkan ya, lebih ke mengenalkan anak simbol seperti simbol angka, simbol huruf, binatang, kemudian juga buah-buahan dan sebagainya. Pokoknya di sini sangat bagus untuk menstimulasi perkembangan kognitifnya, baik motoriknya, motorik halus kasar, semuanya pokoknya di sini sangat baik gitu ya untuk dioptimalkan di tahap stimulasinya. Nah, untuk ide-ide permainan yang bisa menstimulasi perkembangan kognitif, fisik motorik gitu ya, motorik halus, motorik kasar, bisa Mams lihat, bisa Mams simak di video-video saya sebelumnya gitu. Nah, yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Ini sudah masuk usia SD ya Mams, sekitar usia SD 7-11 tahun. Nah, pada tahap ini pemikiran anak itu sudah terorganisir secara rasional. Piaget menganggap tahap konkret ini sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Jadi kalau usia SD sudah bisa berpikir logis ya Mams gitu. Dibanding dengan ketika dia masih tahap praoperasional, itu mungkin masih banyak imajinasinya gitu, belum berpikir logis gitu. Tapi ketika usia SD dia sudah mulai bisa berpikir logis. Nah, tahap terakhir itu ada tahap operasional formal. Itu terjadi pada usia 12 tahun ke atas, mungkin usia SMP dan SMA ya Mams. Nah, perkembangan kognitif ini menurut Piaget dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa.
Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan sesuatu. Jadi kalau misalnya udah usia SMP SMA itu sudah masuk ke tahap operasional formal. Jadi dia sudah bisa berpikir logis, analitis, sistematis, juga dapat menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dia dapat memahami konsep yang bersifat abstrak seperti nilai dan cinta. Sekian sharing info parenting kali ini, Moms. Semoga kita dapat mengoptimalkan stimulasi di setiap tahap perkembangan si kecil ya, Moms. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.